Baik, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, dokter dan teman-teman semua. Kami dari SGDA 2 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Rheumatic Mitral Valve Regurgitation. Baik, berikut adalah nama anggota dari SGDA 2. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Yusnita Kartisari dengan NIM akhir 132. Saya izin menjelaskan terkait latar belakang dari pembuatan paper Rheumatic Mitral Valve Regurgitation. Jadi regurgitasi katup mitral itu merupakan suatu kondisi abnormal yang terjadi saat sistolik, yaitu terjadinya aliran darah balik dari ventrikel kiri ke atrium kiri, di mana penyebab utamanya adalah penyakit jantung reumatik yang sering sekali terjadi di negara berkembang. Prevalensinya sendiri secara global mencapai lebih dari 175 juta orang, sedangkan di Amerika Serikat sendiri itu sekitar lebih dari 5 juta orang. Kemudian untuk populasi di bawah 45 tahun yang mengalami kondisi ini sekitar 1%, sedangkan populasi di atas 75 tahun yang mengalami kondisi ini sekitar 11%, di mana itu artinya kondisi ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian, mitral valve regurgitation yang disebabkan oleh penyakit jantung reumatik ini akan membuat jantung mengalami peningkatan volume atrium kiri. Kemudian terjadilah dilatasi atrium dan ventrikel kiri, sehingga terjadilah gagal jantung apabila tidak ditangani dengan baik, sehingga kondisi ini harus segera ditangani. Berdasarkan uraian di atas, melihat dari tingginya angka kejadian serta bahayanya kondisi yang ditimbulkan apabila tidak ditangani dengan baik, maka melalui paper ini kami menguraikan dan juga mengkaji secara rinci mengenai rheumatic mitral valve regurgitation. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan mengenai rumusan masalah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Kathleen Wijaja dengan 3 digit NIM I240. Jadi yang pertama yaitu apa definisi dari rheumatic mitral valve regurgitation. Yang kedua yaitu bagaimana epidemiologi rheumatic mitral valve regurgitation. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana etiologi rheumatic mitral valve regurgitation. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana patofisiologi rheumatic mitral valve regurgitation. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana manifestasi klinis rheumatic mitral valve regurgitation. Kemudian yang keenam yaitu bagaimana diagnosis rheumatic mitral valve regurgitation. Kemudian yang ketujuh yaitu apa saja differential diagnosis dari rheumatic mitral valve regurgitation. Yang kedelapan yaitu bagaimana tata laksana rheumatic mitral valve regurgitation. Dan yang terakhir yaitu bagaimana prognosis rheumatic mitral valve regurgitation. Selanjutnya mengenai tujuan penulisan, yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi dari rheumatic mitral valve regurgitation. Kemudian yang kedua untuk mengetahui epidemiologi rheumatic mitral valve regurgitation. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui etiologi rheumatic mitral valve regurgitation. Yang keempat yaitu untuk mengetahui patofisiologi rheumatic mitral valve regurgitation. Yang kelima yaitu untuk mengetahui manifestasi klinis rheumatic mitral valve regurgitation. Yang keenam yaitu untuk mengetahui diagnosis rheumatic mitral valve regurgitation. Yang ketujuh yaitu untuk mengetahui differential diagnosis dari rheumatic mitral valve regurgitation. Yang kedelapan yaitu untuk mengetahui tata laksana rheumatic mitral valve regurgitation. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui prognosis rheumatic mitral valve regurgitation. Selanjutnya itu manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Kajian ini dapat meningkatkan keterampilan analisis dan pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah. Selain itu, kajian ini juga memperluas pengetahuan penulis mengenai penyakit rheumatic mitral valve regurgitation. Kajian ini juga dapat menambah referensi pustaka bagi institusi terkait dengan rheumatic mitral valve regurgitation. Kemudian yang kedua, manfaat bagi pembaca. Kajian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi mengenai rheumatic mitral valve regurgitation kepada masyarakat. Penderita rheumatic mitral valve regurgitation khususnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang informasi penting seperti pengelolaan, pengobatan, dan prognosis dari penyakit ini. Baik, perkenalkan saya Jane Krisliamasa dengan 3 digit NIM terakhir 203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi rheumatic mitral valve regurgitation, di mana rheumatic mitral valve regurgitation merupakan kondisi katup mitral mengalami kebocoran akibat kerusakan yang disebabkan oleh penyakit jantung rematik. Penyakit ini umumnya berkembang sebagai komplikasi dari demam rematik yang menyebabkan peradangan kronis, fibrosis, serta deformitas struktur katup mitral.
Proses ini mengakibatkan penutupan katup yang tidak sempurna selama fase sistol, sehingga darah akan mengalir kembali dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Seiringnya berjalannya waktu, perubahan patologis seperti penebalan dan pengerasan daun katup, serta pemendekan korda tendinea semakin memperburuk regurgitasi mitral. Baik, perkenalkan nama saya Ratih dengan 3 digit NIM terakhir 023. Di sini saya akan menjelaskan epidemiologi rematik mitral valve regurgitasi, yang mana penyakit ini di Indonesia prevalensinya itu cukup tinggi, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang terbatas. Penyakit ini juga lebih banyak ditemukan pada usia anak-anak hingga dewasa muda, yaitu usia 5 hingga 15 tahun. Gejala penyakit ini sering kali terlihat pada usia 20 hingga 40 tahun ketika pasien mengalami sesak nafas, kelelahan, atau gejala lain akibat gangguan hemodinamik jantung. Baik, saya izin untuk melanjutkan terkait dengan etiologi dari rheumatic mitral valve stenosis. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Ayu Mas Eka Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir 020. Adapun dari etiologi rheumatic mitral valve stenosis sendiri, ini bisa terjadi akibat dari infeksi berulang akibat bakteri dari Streptococcus pyogenes dari kelompok A atau yang dikenal sebagai grup A Streptococcus atau GAS. Di mana di sisi lain terdapat pula faktor-faktor lainnya yang mendukung sebagai etiologi dari rheumatic mitral valve stenosis, yakni dari faktor kepadatan penduduk, kemudian ada keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, kemiskinan serta kekurangan gizi dan juga sumber daya kesehatan yang terbatas. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, perkenalkan Sri Tetiana Dewi dengan NIM 22055111039. Izin menjelaskan mengenai patofisiologi dari rheumatic mitral valve regurgitation. Rheumatical mitral valve regurgitation adalah komplikasi dari penyakit jantung rheumatik akibat infeksi grup A Streptococcus yang biasanya terkait dengan faringitis. Antibodi tubuh yang diproduksi untuk melawan gas dan menyerang katup jantung menyebabkan peradangan dan kerusakan. Setelah infeksi dari Streptococcus, beberapa minggu kemudian bisa muncul demam rematik akut yang menyebabkan karditis terutama pada katup mitral. Katup mitral mengalami penebalan, fibrosis dan juga perubahan bentuk sehingga tidak bisa menutup sempurna mengakibatkan regurgitasi mitral. Regurgitasi mitral menyebabkan peningkatan tekanan pada atrium kiri yang akhirnya membesar atau dilatasi. Ventrikular kiri juga mengalami beban berlebihan yang menyebabkan dilatasi dan juga hipertrofi yang berisiko pada gagal jantung. Pembesaran atrium kiri meningkatkan risiko fibrilasi atrium dan juga stroke. Selain itu, overload pada ventrikel kiri dapat memperburuk gagal jantung. Tanpa penanganan, penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan katup yang lebih parah, hipertensi pulmonal, dan juga endokarditis infektif karena katup yang rusak lebih rentan terhadap infeksi. Penyakit ini adalah kondisi yang serius yang berisiko dengan gagal jantung, stroke, dan juga infeksi katup jantung jika tidak diobati dengan Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gusti Ayu Agung Amelia Prabawanti dengan NIM akhir 135 akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari rheumatic mitral valve regurgitation. Adapun manifestasi klinisnya ini dibagi menjadi dua, yaitu dalam kondisi akut dan juga kondisi kronis. Baik, dalam kondisi akut biasanya itu ditandai dengan dyspnea, juga batuk, distensi pada vena jugularis, dan juga bunyi diffuse dan murmur holosystolik apikal pada saat auskultasi. Sedangkan pada saat kondisi yang kronis itu ditemukan umum terjadi pada pasien yang kelelahan, dyspnea saat beraktivitas, dan juga mungkin dalam kondisi lanjut pasien itu bisa mengalami sinkop dan juga sianosis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rati Dewang Raini dengan 3 digit NIM terakhir 107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan diagnosis. Regurgitasi katup mitral rematik merupakan keadaan gawat darurat bedah dan medis di mana pasien membutuhkan indikasi tindakan bedah segera. Penting untuk tetap dilakukannya anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk mengkonfirmasi terkait diagnosis. Pada pemeriksaan penunjang dapat dilakukan pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram untuk mengkonfirmasi irama jantung dan juga foto X-ray toraks untuk melihat adanya kondisi patologis paru ataupun kongesti pulmonar. Dalam mendiagnosis pasien dengan penyakit regurgitasi katup mitral rematik, dilakukan pemeriksaan TTE atau transthoracic echocardiogram dengan menggunakan pencitraan 2 dimensi dan juga pemeriksaan Doppler. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimadelia Amanda Setiawati dengan 3 digit NIM terakhir 110. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai differential diagnosis dari rheumatic mitral valve regurgitation. Jadi beberapa diagnosis banding dari penyakit ini adalah eksaserbasi gagal jantung kongestif, sindrom koroner akut, kondisi tidak stabilnya disritmia, kardiak tamponade, pneumotoraks, emboli paru, shock septic, dan tirotoksikosis atau badai tiroid.
Dalam menentukan diagnosis kerja untuk rheumatic mitral valve regurgitation ini, patut mempertimbangkan beberapa diagnosis banding tersebut yang dipertimbangkan berdasarkan dari etiologi, kemudian berdasarkan keluhan atau gejala yang dialami oleh pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, siang, ataupun sore dokter dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malika Prabaswari dengan 3 digit IM 179. Saya izin untuk melanjutkan mengenai tata laksana pada rheumatic mitral valve regurgitation, di mana hal pertama yang dapat dilakukan itu adalah melakukan anamnesis terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang, seperti ekokardiografi, elektrokardiogram atau EKG, dan juga ronsen dada, yang digunakan untuk menilai derajat regurgitasi katup mitral, menilai fungsi jantung secara keseluruhan, serta melihat ada tidaknya atrial fibrillation ataupun pembesaran jantung. Tata laksana selanjutnya bisa digunakan dengan terapi medis atau intervensi bedah, di mana terapi medis bisa dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ataupun manajemen komplikasi. Golongan obat yang digunakan seperti diuretik seperti bumetanid dan juga furosemide digunakan untuk mengurangi gejala gagal jantung kongestif ataupun edema perifer. Selanjutnya golongan obat vasodilatator yaitu ACE inhibitor seperti enalapril dan juga RBS seperti losartan digunakan untuk mengurangi tekanan juga memperbaiki fungsi ventrikel kiri pada pasien gagal jantung. Lalu golongan obat beta blocker seperti bisoprolol, metoprolol ataupun carvedilol digunakan untuk mengatur denyut jantung serta meningkatkan efisiensi jantung. Lalu yang terakhir, golongan obat antikoagulan seperti warfarin ataupun direct oral antikoagulan ataupun antibiotik profilaksis juga bisa digunakan. Selanjutnya yang terakhir bisa dilakukan dengan menggunakan intervensi bedah, di mana intervensi bedah ini dilakukan jika pasien mengalami gejala berat yang tidak dapat dikendalikan dengan menggunakan pengobatan medis ataupun terdapat kerusakan struktur yang signifikan pada katup mitral. Intervensi bedah yang dapat dilakukan itu bisa dengan perbaikan katup mitral, penggantian katup mitral ataupun prosedur transkateter. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Ayu Pratnyagita Maharani dengan 3 digit NIM akhir 062. Saya mohon izin untuk melanjutkan di bagian prognosis, di mana prognosis dari rheumatic mitral valve regurgitation ini sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor klinis, termasuk daripada usia lanjut dan juga peningkatan volume atrium kiri yang berkontribusi pada pelebaran anulus mitral, di mana ini juga akan memperburuk daripada regurgitasi. Adapun onset dari atrial fibrilasi sendiri ini selama tindak lanjut dapat mempercepat daripada progresi MR akibat dilatasi LA yang menyebabkan gangguan struktural pada katup mitral. Selanjutnya juga ada proses dari remodeling atrium kiri yang dapat melibatkan perubahan ukuran, bentuk, dan juga fungsi atrium, di mana berperan dalam meningkatkan keparahan dari MR sendiri serta beresiko menyebabkan hipertensi pulmonal dan juga gagal jantung. Selanjutnya, perbaikan katup mitral sendiri ini menunjukkan hasil yang baik dengan tingkat kelangsungan hidup jangka panjang sekitar 97,3% dan angka bebas reoperasi di 93,6%, meskipun tetap ada risiko dari kegagalan katup. Oleh karena itu, deteksi dini pasien berisiko tinggi dan juga pemilihan strategi pengobatan yang sangat penting, yang tepat itu sangat penting untuk meningkatkan prognosis dari dan juga kualitas hidup dari pasien. Mungkin sekian dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Aswaranggalita Dharma dengan 3 digit terakhir 219, izin memaparkan untuk kesimpulan. Rheumatic mitral valve regurgitation merupakan kondisi medis yang sangat dipengaruhi oleh penyakit jantung rematik akibat infeksi Streptococcus pada fase akut demam rematik. Rheumatic mitral valve regurgitation memiliki manifestasi klinis yang bervariasi seperti sesak nafas. Diagnosis dari RMVR ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik, ekokardiografi, transtorak, serta Doppler. Manajemen dari RMVR ini melibatkan pendekatan medis dan juga bedah, tergantung pada derajat keparahan dan kondisi hemodinamik dari pasien. Adapun saran dari kajian ini adalah penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menemukan pencegahan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini dan juga pengobatan infeksi Streptococcus. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, sekian presentasi student project kami mengenai rheumatic mitral valve regurgitation. Sekian dari kami, terima kasih.